Biografi. Sebelum kita bahas masalah biografi, mari baca dulu soal-soal terkait biografi berikut. Di awal video ini saya telah memampangkan beberapa foto tokoh yang saya pikir kalian sudah pasti mengenalnya atau mengetahuinya. Biografi adalah catatan perjalanan hidup seseorang dari awal sampai akhir. Artinya, siapapun berhak dibuatkan biografinya. Mau dia tokoh besar, tokoh kecil, atau siapapun berhak dibuat biografinya. Jadi sebagai kadomu misalnya bagi orang tuamu, kamu bisa saja sebenarnya membuatkan buku biografi tentang kedua orang tuamu. Nah, pada bab 7 ini kita akan mempelajari sesuai bukumu. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya, menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Yang ketiga, mengomentari isi dari minimal satu buku fiksi atau satu buku non-fiksi yang kita sudah baca, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi atau novel yang dibaca secara tertulis, menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi, menceritakan kembali isi teks biografi, dan yang terakhir, mereplikasi isi buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk resensi. Itulah tujuan pembelajaran kita pada bab 7 ini, yaitu materi biografi. Kita mulai yang pertama, menelaah teks biografi. Nah, tujuan kita mempelajari ini adalah supaya kamu mampu mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi. Yang terakhir, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Sebelum kita lanjut, mari diingat biografi adalah catatan hidup seseorang. Terserah dibahasakan mau seperti apa. Apakah itu riwayat perjalanan hidup, apakah itu kronologi hidup, dan sebagainya. Yang penting kalian sudah paham maksudnya, bahwasanya kata kunci dari biografi itu adalah kisah hidup seseorang. Kalau kemudian soal mengapa bahwa buku biografi sering lebih pada tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh yang berpengaruh, itu sebenarnya karena motif ekonomi saja. Orang yang kaya tentu saja bisa membuat dan menerbitkan, bahkan memperjualbelikan bukunya sendiri. Dan di samping itu, riwayat hidup seseorang tokoh, apalagi tokoh besar, tentu lebih menjual daripada tokoh-tokoh biasa karena sudah menyangkut banyak orang dan sudah populer. Yang pasti kita harus paham bahwasanya dalam sebuah biografi harus ada pembelajaran atau teladan hidup yang harus kita petik. Ayo sekarang mari kita masuk ke kegiatan pertama, yaitu mengidentifikasi teks biografi berdasarkan isinya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, sebelum kita mengidentifikasi, ada baiknya kamu membuka buku paketmu, buku pegangan kita, yaitu pada halaman 210. Ini tentang kisah B.J. Habibie, tokoh nasional yang sudah sangat kita kenal. Baiklah, saya harap kalian sudah membacanya. Setelah kalian membaca, silakan jawab ke-7 pertanyaan berikut. Baiklah, saya berharap kalian sudah membaca kisah B.J. Habibie tersebut. Kamu juga saya harapkan sudah membaca kisah-kisah lainnya, minimal yang terdapat di dalam bukumu itu ada George Saa, ada komikus Indonesia yang mendunia. Nah, sebelum kita sambung ke materi selanjutnya, di mana topik kita yang pertama ini adalah mengidentifikasi ciri teks biografi, saya harap kalian sudah paham atau sudah mengetahui bahwasanya ciri teks biografi adalah diceritakan berdasarkan kisah hidup
dalam tokoh biografi tersebut. Sekarang kita masuk ke materi mengidentifikasi struktur teks biografi. Struktur teks berarti kita fokus pada teks. Umumnya, kita mengenal sebuah teks dalam 3 bagian mayoritas. Pembukaan atau pendahuluan, isi, lalu penutup. Kurang lebih demikian juga teks biografi, bahkan teks lainnya. Namun, bahasa selalu berkembang, sehingga istilah-istilah pun ikut berkembang. Oke, struktur yang pertama adalah orientasi atau setting. Struktur ini berisi latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Ini tentu berkaitan dengan siapa, kapan, di mana, atau masih banyak lagi. Nah, perhatikan contoh di samping. Ini adalah salah satu contoh orientasi sebuah teks biografi. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Karena pada bagian lain nanti, teks ini bisa kita ubah. Sehingga ini bukan lagi sebagai sebuah orientasi. Yang pasti kalau begini teksnya, ini adalah sebagai sebuah orientasi. Struktur yang kedua adalah kejadian-kejadian penting dan semacamnya. Banyak mungkin istilah yang bersamaan dengan ini semacam rentetan peristiwa, kejadian-kejadian genting, dan sebagian yang lainnya. Struktur ini berisi rangkaian peristiwa penting yang diatur atau ditata secara kronologis. Catat, penting. Kita mungkin saja bisa bertanya, apakah tidak semua kisah hidup seseorang bisa dikatakan penting? Semisal kelahiran, kapan lulus sarjana, atau kapan menikah. Apakah itu tidak peristiwa-peristiwa penting? Nah, sekarang mari kita lihat contoh dari kejadian-kejadian penting di samping. Di dalam teks itu, kejadian-kejadian penting itu adalah Habibie misalnya menjadi yatim, sehingga mereka harus pindah dan ibunya menjadi tulang punggung keluarga. Kejadian penting lainnya adalah Habibie menjadi menteri, menjadi ketua ikatan ICMI, memimpin BUMN, menjadi wapres, dan menjadi presiden. Itu adalah rentetan kejadian penting dalam biografi tersebut. Pertanyaannya, apakah kelahiran atau masa pernikahan Habibie tak penting sehingga itu tidak dimasukkan ke dalam bagian peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian penting? Mengapa misalnya hari pernikahan Habibie dimasukkan kepada orientasi atau pembukaan? Nah, yang mau kita sampaikan sebenarnya sederhana, bahwa beda kejadian penting dan orientasi itu adalah hanya soal kedalaman informasi. Andai pada teks tersebut kita banyak misalnya membahas, bahkan fokus misalnya membahas kapan Habibie menikah, kapan Ainun mulai mengandung, melahirkan, kapan anaknya sekolah, kapan anaknya sarjana, pada paragraf-paragraf selanjutnya, itu tentu akan menjadi bagian dari kejadian-kejadian penting. Bukan lagi bagian dari orientasi. Pertanyaannya, apakah informasi di orientasi bisa terdapat pada kejadian-kejadian penting? Bisa saja, sangat bisa. Orientasi itu hanya intro. Itu hanya intro saja. Penjelasannya kemudian bisa berada pada kejadian-kejadian penting. Dan penjelasan itulah yang disebut sebagai kejadian-kejadian penting. Itulah yang masuk dalam struktur kejadian-kejadian penting. Jadi orientasi itu hanya semacam intro atau ringkasan awal. Dan unsur yang ketiga adalah unsur reorientasi atau orientasi kembali. Ini catatan penutup. Ini komentar-komentar evaluatif. Ini sifatnya opsional. Ini sifatnya fakultatif. Bisa ada, bisa tidak ada. Sekarang
Mari kita masuk ke topik yang baru, yaitu menemukan pola penyajian karakter unggul dalam sebuah biografi. Agak unik nama ini. Bagi siswa-siswa di angkatan kami, nama ini nggak ada, penyebutan nama ini nggak ada. Penyajian karakter unggul. Tetapi, kalau dibaratkan ini kepada generasi siswa-siswa kami yang silam, penyajian karakter yang unggul ini berarti adalah penokohan. Ingat, biografi adalah sebuah cerita. Berarti biografi dapat dimasukkan sebagai cerita narasi. Dan kita tahu, rumus pendek dari narasi itu sebenarnya adalah kisah seorang tokoh pada suatu waktu dan pada suatu tempat tertentu. Sekarang, bagaimana kita menyajikan karakter unggul atau yang sering kami sebut penokohan? Setidaknya ada dua cara, yaitu yang pertama, secara langsung dan secara tidak langsung. Perhatikan contoh tersebut di samping. Secara langsung berarti penulis langsung memberikan vonis semacam begini. B.J. Habibie adalah tokoh panutan bagi kita semua. Ada juga cara lain, yaitu tidak langsung. Caranya penulis mendeskripsikan bagaimana tokoh menghadapi masalah seperti terjadi dalam contoh tersebut. Cara lain juga bisa dibuat dengan menggunakan ucapan-ucapan tokoh tersebut. Melalui dialog misalnya. Ada juga cara lain, yaitu dengan menghadirkan komentar-komentar orang terdekat si tokoh. Bisa ayahnya, bisa ibunya, atau bisa pacarnya. Ada lagi sebenarnya satu cara lagi yang tidak disebutkan di dalam buku ini, yaitu melalui pikiran tokoh. Jadi, kalau misalnya ada soal nantinya bagaimana penokohan, atau kita sebut saja secara modern di dalam buku ini penyajian karakter unggul, hanya ada cara seperti ini. Secara langsung, tindakan tokoh, ucapan tokoh, komentar tokoh lain, dan yang terakhir dari pikiran tokoh tersebut. Sekarang kita tiba di topik yang terakhir, mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Biasanya teks biografi menggunakan pronomina atau dalam bahasa Inggris disebut pronoun, yaitu orang ketiga tunggal, ia, dia, atau beliau. Ia, dia, atau beliau. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Menyanyi, membaca, belajar, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, banyak menggunakan kata adjektif atau kata sifat untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh tersebut. Kata sifat banyak. Pokoknya asal bisa dimasukkan kata yang, itu adalah biasanya kata sifat. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif. Yang kelima, menggunakan kata kerja berhubungan dengan aktivitas. Dan yang terakhir, menggunakan kata sambung. Sekarang, mari kita membahas soal yang saya ambil dari ruang guru ini. Pernyataan yang tepat terhadap teks biografi tersebut. A. Memuat informasi cukup lengkap. B. Menyajikan kalimat yang ambiguitas. C. Menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dodol membuat kalimat tidak efektif. Dan ento menggunakan kata ganti orang ketiga jamak. Apa jawabannya? Kita lihat yang pertama, memuat informasi cukup lengkap. Apakah informasi dalam teks itu sudah cukup lengkap? Bandingkan sebuah biografi yang biasanya sampai beratus halaman. Ini artinya pernyataan A ini belum benar sebab informasi itu sebenarnya belum cukup lengkap. Alih-alih biografi, teks di atas malah bisa disebut sebagai sinopsis. Jadi A salah. B. Menyajikan kalimat yang ambiguitas. Mana kalimat yang ambiguitas dalam teks itu?
Lagi pula, apakah syarat kebahasaan sebuah biografi mesti ambigu? Jadi, B tidak mungkin sebagai jawaban. Dodol, memuat kalimat tidak efektif. Apakah sebuah teks biografi harus menggunakan kalimat tidak efektif? Tidak masuk akal juga. Yang terakhir, menggunakan kata orang ketiga jamak. Orang ketiga jamak. Orang di luar kita. Berarti dia itu berarti tunggal. Berarti udah pasti salah. Jadi yang sangat mungkin jawaban adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ini kalau kamu lihat lagi ke video sebelumnya, menit-menit sebelumnya, yaitu dianalisis kebahasaan. Tepat kalau tidak salah, itu nomor pertama. Sekarang, yang 2 soal ini, coba kalian yang ngerjakan. Kalau misalnya masih ragu jawabannya, bisa kalian komentari. Untuk bertanya, saya akan membalas nanti. Terima kasih sudah menonton. Semoga pengetahuan kita bertambah.